Selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk materi kali ini itu adalah tentang adjustment. Jadi adjustment itu adalah penyesuaian. Jadi kita akan memasukkan transaksi penyesuaian. Nah, apa itu transaksi penyesuaian? Nah, transaksi penyesuaian itu adalah transaksi-transaksi yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai. Ya, nah, sederhananya seperti itu. Jadi, selama 1 bulan transaksi, pada akhir bulan perusahaan akan membuat laporan keuangan. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau 31 setiap bulannya itu adalah transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan, namun belum semuanya mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Nah, contoh, misalnya ada transaksi seperti kemarin kita memasukkan pada entry transaksi booking ya. Kemarin itu ada transaksi pembayaran biaya iklan untuk 3 bulan. Ya, dibayarnya bulan ini. Tapi itu adalah untuk biaya 3 bulan. Nah, transaksi penyesuaian itu fungsinya atau gunanya itu adalah untuk mematchingkan atau menyesuaikan antara yang merupakan pendapatan dan mana yang merupakan beban yang dibawakan perusahaan. Jadi berapa pendapatan yang dihasilkan dalam sebulan itu harus disesuaikan dengan berapa beban yang mereka keluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu atau pendapatan itu. Ya, sederhananya seperti itu. Sehingga kalau ada kejadian transaksi yang seperti tadi beban, ada juga kadang transaksi pendapatan. Sebenarnya itu adalah pendapatan untuk bulan depan, tapi dibayar sekarang. Nah, transaksi seperti itu harus disesuaikan. Nah, Ibu rasa materi ini sebenarnya harusnya kalian dapatkan di kelas di mata pelajaran akuntansi keuangan ya. Nah, Ibu hanya menjelaskan sedikit untuk kelas balik kalian agar kalian lebih mudah mengerti sehingga kalian bisa lebih paham untuk melakukan input transaksi pada Mayo. Nah, jadi pada soal itu bisa kalian lihat ada 4 transaksi penyesuaian atau adjustment yang diberikan. Nah, bagaimana caranya memasukkan pada program Mayo? Sekarang akan kita pelajari itu satu persatu. Oke, nah kita buka langsung program Mayo. Seperti biasa, gunakan menu Open. Oke, CV Sakapat, Open, Administrator, passwordnya kosongkan, oke. Kemudian ini bisa kita skip. Nah, ini tampilannya. Nah, tidak bosan-bosan Ibu terus mengingatkan kalian agar kalian rajin-rajin membuka video-video pembelajaran yang sudah Ibu berikan dari video yang pertama sampai video yang hari ini ya. Kalau tidak salah sudah ini dari video yang ke-7. Kenapa demikian? Karena kita belum bisa praktek di sekolah secara langsung sehingga kalian hanya memiliki modal video ini saja untuk belajar. Kalian juga bisa menonton video-video Mayo lainnya yang ada di YouTube, itu terserah kalian. Mana yang kalian pahami bisa itu kalian tonton untuk menambah wawasan kalian tentang Mayo. Jadi meskipun kita belum bisa praktek langsung menggunakan komputer, akan tetapi paling tidak sudah ada bayangan bagi kalian agar nanti saat kita sudah kembali ke sekolah, kemudian kalian berhadapan dengan komputer yang langsung ada program Mayo-nya, kalian bisa cepat paham dan cepat mengerti. Oke, nah berikutnya kita masukkan transaksi penyesuaian. Nah, menu yang kita gunakan untuk memasukkan transaksi penyesuaian itu ada pada ini account, kemudian record journal entry. Ya. Jadi ini kita gunakan di sini. Nah, yang Ibu masukkan di sini adalah cara untuk memasukkan adjustment secara sederhana dulu. Ya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara, tapi kita gunakan cara yang paling sederhana dulu agar kalian intinya kalian bisa paham bagaimana proses yang ada di belakang transaksi penyesuaian ini. Jadi yang pertama kalian buka record journal entry, kemudian
masukkan tanggal, yaitu tanggal 21 Januari 2019. Nah, memonya di sini itu adalah tentang pendapatan bunga bank dan biaya administrasi. Nah, memasukkan transaksi pada record journal entry, kalian benar-benar memasukkan jurnal sama seperti kalian membuat jurnal dengan cara manual. Oke. Nah, jadi kalau seperti ini, yang pertama kita masukkan itu adalah, kita masukkan aja dulu pendapatan bunga bank. Oke. Pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank itu bertambah sebesar, pendapatan bunga bertambah di mana? Oke, di kredit sebesar 1.988. Nah, kedua itu ada biaya administrasi bank. Biaya administrasi bank itu bertambah di debit sebesar 25 juta. Sampai di sini saja dulu. Oke. Kalian lihat di sini total debit 25 juta, kredit 198.800, net out balance 173.800. Nah, selisihnya ini masuk ke mana? Oke, ini masuk ke kas di bank. Kas di bank sebesar 173.800. Nah, kita lihat sekali lagi jurnalnya, Ctrl R. Nah, seperti ini dia jurnalnya. Ya, paham anak-anak ya? Mudah sekali bukan? Ini kita oke, kemudian bisa kita record. Kemudian yang kedua itu adalah transaksi penyusutan kendaraan. Nah, jadi kendaraan yang kemarin dibeli senilai 180 juta itu sekarang disusutkan selama 5 tahun. 5 tahun itu artinya selama 60 bulan ya. Nah, kalian tinggal, karena secara garis lurus kalian tinggal membagi 180 juta dibagi 60. Oke. Jadi hasil yang kalian dapatkan itu adalah sebesar 3 juta. Oke. Kita masukkan tanggalnya di sini. Nah, di sini memonya kita masukkan penyusutan kendaraan. Kemudian akunnya, nah, penyusutan kendaraan itu akunnya yang pertama itu adalah beban penyusutan kendaraan. Nah, kalian lihat di sini belum ada akun beban penyusutan ya, atau biaya penyusutan. Kalian lihat bukan? Tidak ada. Kalau akumulasinya kita cek dulu. Oke, akumulasi penyusutan kendaraan sudah ada. Nah, karena perusahaan CV Sakapat ini baru saja membeli kendaraan, jadi mereka belum membuatkan akun untuk biaya penyusutan. Nah, ini bisa kita buat di sini menggunakan menu new dulu. Oke, jadi di sini adalah fixed asset. Nah, account number-nya kita gunakan lanjutan. Oh, maaf, bukan ini ya, bukan nomor 1 ya. So, sebentar, kita kembali dulu ke yang tadi. Nah, account, kita buka account-nya. Nah, di sini. Nah, nanti kita akan membuatnya di sini. Nih, di bawah biaya perlengkapan kita masukkan biaya penyusutan. Jadi akunnya 6.5540. Kita new. Oke. Kita new di sini, kemudian kita ambil expand. Nah, di sini 5540, enter. Nah, kalian ketikkan nama akunnya adalah biaya depresiasi kendaraan. Oke. Sudah. Sekarang itu yang kita ambil, biaya depresiasi atau penyusutan. Oke, kita use account. Di sini angkanya adalah sebesar 3
Kemudian kreditnya itu adalah akumulasi. Nah, di sini menggunakan kata penyusutan, ini depresiasi. Nanti sebentar kita ganti ya. Nah, udah, oke. 3 juta. Kita lihat sekali lagi, Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Nah, jurnalnya seperti ini. Oke, langsung kita record. Oke, kemudian transaksi yang ketiga itu adalah biaya asuransi yang telah jatuh tempo 500.000. Nah, tanggalnya masih tanggal 31 ini. Nah, di sini keterangannya adalah biaya asuransi yang telah jatuh tempo. Oke, nah akunnya itu adalah yang pertama itu adalah itu saja akun biaya asuransi. Biaya asuransi juga belum muncul pada soal. Sedangkan asuransi dibayar di muka ada. Oke. Nah, sekarang kita buatkan untuk biaya asuransi itu kita taruh di bawah biaya depresiasi 5550. Kemudian sama seperti tadi, lalu enter, kita ketikkan biaya asuransi. Oke. Nah, kita buka lagi, kita ambil biaya asuransi sebesar 500.000. Kemudian kreditnya itu adalah asuransi dibayar di muka sebesar 500.000. Oke, Ctrl R. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita record. Nah, yang keempat itu adalah tentang perlengkapan. Perlengkapan kantor yang masih tersedia itu sebesar 3.200.000. Nah, perlengkapan setiap terjadi pembelian perlengkapan, perusahaan mencatat pada akun perlengkapan di aset. Kemudian saat menggunakan perusahaan itu tidak mencatat. Nah, saat akhir bulan baru perusahaan melakukan perhitungan secara fisik berapa nilai perlengkapan yang masih tersisa. Nah, setelah dicek ternyata yang masih tersisa itu sebesar 3.200.000. Nah, pertanyaannya yang terpakai berapa? Nah, untuk mengetahui itu kalian harus melihat dulu saldo dari perlengkapan kantor itu per 31 Januari. Oke. Ini bisa kita cancel dulu, kita keluar dari itu. Nah, bagaimana cara kita melihat? Kalian bisa buka menggunakan menu accounts. Di sini sudah kelihatan berapa saldonya. Nah, jadi di sini perlengkapan kantor ini saldonya sebesar 5.800.000. Nah, artinya nilai perlengkapan kantor yang terbeli yang ada itu adalah 5.800.000, namun sudah digunakan sehingga tersisa menjadi sebesar 3.200.000. Nah, yang terpakai itu artinya 5.800.000 dikurangi 3.200.000 itu sebesar 2.600.000. Oke, jadi sebesar 2.600.000 itu yang kita masukkan ke sini. Nah, jadi menunya itu adalah pemakaian perlengkapan kantor. Oke, jadi yang terpakai itu sebesar 2.600.000. Di sini itu artinya biaya perlengkapannya itu adalah sebesar 2.600.000. Nah, perlengkapan kantornya itu berkurang sebesar 2.600.000 juga. Ya, Ctrl R. Kita yakin biaya perlengkapan pada perlengkapan kantor. Oke, kalau sudah oke, ini bisa kalian record. Sudah selesai, artinya kita memasukkan transaksi adjustment atau penyesuaian. Ya, jadi kalian bisa lihat apa yang dimaksud dengan transaksi adjustment. Seperti itulah transaksi adjustment. Seperti itu caranya memasukkan, simple, mudah menggunakan menu record journal entry. Kalau sudah, ini bisa kita keluar dari sini. Nah,
sekarang kita cek di transaksi jurnal ini ya. Jadi transaksi jurnal ini adalah menu yang digunakan untuk melihat jurnal semua transaksi yang sudah kalian masukkan ke sini. Bisa kalian buka di sini. Nah, kita buka menggunakan menu general, itu kita masukkan tanggalnya dulu sampai dengan, nah itu Januari 2019 sampai dengan tanggal 31. Nah ini dia. Nah, ada 4 jurnal yang kita masukkan untuk adjustment. Nah, bisa dilihat dengan seksama, jadi seperti itulah tampilannya. Oke, kalau sudah paham ini bisa kita close. Selesai materi hari ini untuk transaksi adjustment atau penyesuaian. Kita ketemu lagi nanti minggu depan di transaksi berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan.